Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak ibu semua? Baik. Oke, coba ketua kelas. Hari ini kita masuk hari keberapa ini? Sekolah. Hari lima ya. Tanggal berapa kita hari sekolah? Ibu jadwal ibu sekolah ini. Oke, silahkan baca doa belajar. Pimpin ke kelas. Oke. Jadi apa kabar ini anak-anak ibu semua hari ini? Sehat semua? Hadir semua kan? Hadir. Ibu absen ya sekarang. Risti, Rehana, Hadir. Nisa, Hadir. Fanina, Hadir. Askia, Hadir. Indah Lestari, Hadir. Arini, Hadir. Yaumar Habi. Ya. Mana dia? Tetap Mainda. Oh ya, apa ini ya? Nur, Hadir. Hilda, Hadir. Widya, Hadir. Aca, Hadir. Mini, Hadir. Ulfi, Hadir. Rahma, Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Hadir. Anggun, Cantik, Hadir. Indah, oh namanya Anggun Indah, Farin, Hadir. Irsyada, Hadir. Seniwati, Bintari ada? Nggak ada ya? Isnaini Manja. Hadir. Isnaini manja lagi dia orang. Manja memang. Ya. Salma Sylvia. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita belajar tentang Al-Quran Hadis. Jadi karena ini ajaran baru, mungkin ibu perlu mengingatkan kembali kepada kalian. Sekalipun di MTS kemarin sudah kita pelajari itu apa Al-Quran dan Hadis ya kan? Sebagian sudah tahu. Tapi ibu ingin tahu lagi dari kalian, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Betul sekali. Tapi ada yang kurang. Apa itu? Malaikat Jibril. Yang kalau kita baca menjadi ibadah. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Wahyu Allah. Firman Allah, ya betul. Apalagi Al-Quran itu? Firman Allah. Terus kalau hadis, apa itu hadis? Perkataan Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa Arabnya tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Bahasa Arabnya apa yang dikatakan dengan definisi hadis? Aqwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ahwaluhu wa taqriru aqwal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alu wa ahwaluhu wa taqriratuhu. Kan sudah dipelajari sebelumnya ya kan? Seluruh perkataan Nabi dan perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tingkah lakunya dan juga ikrar. Oke, anak ibu semua.
Hari ini sebenarnya materi pembelajaran kita adalah mengenai Al-Quran dan bukti keautentikannya. Jadi, Ibu akan memberikan kalian membagi kalian beberapa kelompok ya. Karena jumlah kita ada 20 orang, maka bisa kita lihat lagi jadi 4 kelompok saja ya. 4 kelompok saja. Tapi sebelumnya, Ibu ingin tahu ya, ada yang tahu apa itu arti keautentikan? Kemurnian. Oh, pintar sekali anak Ibu. Nah, kemurnian atau keaslian. Nah, jadi di pembelajaran ini akan kita diskusikan tentang Al-Quran dan bukti keautentikannya. Nah, kita lihat bukti keaslian Quran itu dari segi apa saja. Nah, maka Ibu akan berikan kalian tugas ya. Ada yang tahu ayat-ayat mengenai bukti keautentikan Al-Quran? Bukti keaslian Al-Quran atau mukjizat Al-Quran? Ada yang tahu ayatnya? Tidak hafal? Tidak hafal? Ada yang tahu? Coba ya, kalau tahu. Jangan malu, Mbak. Malu. Kalau memang tahu. Kalau tidak, nanti Ibu buat sebagai hafalan ya. Untuk tugas berikutnya. Baiklah anak Ibu semua, coba ketua kelas di sini, silahkan. Ketua kelas, Ibu suruh, ini soalnya, kalian bagi apa? 8 kelompok ya, 5 kelompok ya. Ini kita sudah buat rujukan ini nama-namanya. Ibu sudah buat di lembaran soal. Ya, ini 1 orang, 1 soal, 5 oh. Soalnya ada 10. Coba. Terima kasih. Baiklah. Oke, baiklah anak Ibu semua. Udah siap? Sudah siap? Sudah. Pintar-pintar lah Ibu semua. Karena cus ya. Iya, Jangan coba-coba apa ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Cobaannya itu Insyaallah benar, Bu. Insyaallah benar semuanya, Bu. Pintar lah Ibu semua. Siapa itu ketua kelas? Iya, Bu. Iya, ketua kelas aku bijaksana. Jangan bijak sih. Bijak sini. Bijaksana, jangan bijak sih. Sini. Saja. Jadi soal yang Ibu berikan ada 10. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Coba ketua kelas menjawab. Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Betul sekali. Kelompok A ya. Ya. Kelompok A bisa Ibu apa? Bisa Ibu sudah lihat kemampuannya ini. Jadi kelompok B, coba jawab soal nomor 2. Nanti Ibu bawa sini, betul nggak jawabannya itu ke sini. Kelompok B, coba nomor 2. Apa pertanyaannya? Kan salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah Membuat baju dari besi dengan tangannya. Membuat baju besi dari Tangannya. Nabi Daud ini ayah Nabi siapa? Ayah Nabi Daud kan? Idris. Nabi Idris. Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya tahta itu dulu pada Nabi Sulaiman. Kelompok 3. Kelompok 3. Arti mukjizat secara etimologi atau bahasa itu apa? Melemahkan. Tahu apa yang dilemahkannya? Artinya Al-Quran itu bisa melemahkan yang lainnya.
Al-Qur'annya. Terus kelompok apa lagi? Ya, nomor 5. Pengertian Al-Quran menurut bahasa bacaan. Ya, udah jelas dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau sambung lagi boleh. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital boleh kumpulkan soalnya kedua kelas di sini semua dari Bu Peksa ya, dari Ibu Chandra ya. Tulis ya, bukan tulis ya. Oke. Iya, kelompok A. Alhamdulillah ya, sudah mulai meningkat anak ini. Ya, kelompok B lumayan. Kelompok C jangan cukup ya, seperti nama kelompoknya ya. Oh, ternyata tidak. Kelompok E. Nanti akan lebih umumnya. Nah, anak ini semua, baiklah, biar lebih paham ya. Ibu akan jelaskan karena ada beberapa poin yang mungkin belum anak ibu pahami. Sekarang kita belajar tentang Al-Quran dan definisi konteksnya. Di sini bisa kita lihat pertama dulu definisi Al-Quran itu apa. Kalau menurut istilah ulama, Al-Quran huwa lafzul arabiy munazzilu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditadbir matandir al-manqur mutawattiran wa huwa ma yubna dafaini al-maqdu bi suratil Fatihah wal maktum bi suratil Nas. Yang artinya Al-Quran itu ada lafaznya itu lafaz Arab. Al-Quran ada bahasa Indonesia kan? Enggak. Dia berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya apa? Ditadbir, untuk dipahami, wa tadzkir, dan untuk diingat. Jadi Al-Quran itu diturunkan ke bumi itu bukan untuk sekedar dibaca, tapi untuk kita pahami, untuk kita ingat, ya kan? Untuk kita amalkan isi ajarannya. Disampaikan secara mutawatir. Mutawatir ini berarti benar jalannya itu, ya kan? Benar yang disampaikan. Kalau hadis mutawatir itu artinya periwayatnya banyak kan, seperti itu. Kalau ini benar diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam mazhab yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini menurut salah satu ulama mendefinisikan. Katanya Al-Quran itu dia dimulai dengan surah Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu definisi Al-Quran. Hadis tadi kan sudah diterangkan ya. Beda Al-Quran dengan hadis. Kalau hadis itu sudah jelas perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya, tingkah lakunya, dan ikrar. Kalau Al-Quran ini dia wahyu firman Allah yang diturunkan dari malaikat Jibril. Kalau kita baca dari ibadah. Sekali itu tidak tadabbur dengan maknanya. Apalagi kalau tadabbur kita hayati arti dari Al-Quran itu. Sekarang kan mudah ya, kalau tidak tahu bahasa Arab lihat terjemahnya, ya. Apalagi anak-anak pondok pesantren nggak mungkin nggak bisa memahami makna Al-Quran yang kita baca. Sudah, wow artinya ada, dia kan sering gitu ya. Maknanya Al-Quran yang sudah dari dipahami lafaznya.
Kemudian kita akan belajar segi keautentikan Al-Quran anak ibu. Keaslian Al-Quran itu dilihat dari segi apa saja. Kemudian Al-Quran itu dari segi apa saja? Ada 4 segi anak ibu. Pertama kita lihat segi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri, lafaz Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu sendiri bisa kita lihat. Segi mukjizat Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi. Kita tahu sejarahnya kan, orang kafir berusaha membuat semisal Al-Quran, tidak ada yang mampu. Makanya turun ayat Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min mislihi wa da'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa artinya? Jika kamu ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan di atas hamba kami siapa? Nabi Muhammad. Maka buatlah semisal Al-Quran. Ada yang mampu, Iya. Syuhada akum, dan ajaklah segala teman-teman kamu daripada selain Allah jika kamu itu orang yang benar. Karena ayat 22. Jadi ada lagi ayat yang lain yang menerangkan tentang bukti keautentikan Al-Quran. Ini salah satunya. Nanti PR selanjutnya ibu suruh kelompok A cari satu ayat yang berhubungan dengan keautentikan Al-Quran. B begitu juga cari satu ayat, kelompok C satu ayat, kelompok D satu ayat. Oke, yang kedua kita lihat dari segi kesejarahannya anak ibu. Sejarah Al-Quran itu turun selama 22 tahun. 22 hari. Langsung turunnya tidak sekaligus. Makanya ada asbabun nuzul Al-Quran. Sebab turunnya itu ada. Ada gara-gara pertanyaan ya kan kepada Nabi, ada gara-gara kejadian. Maka ada penyebabnya. Kalau hadis asbabul wurud dia sebab turun hadis. Kalau Quran asbabun nuzul. Kemudian segi bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu unik. Lihat dari segi bayangnya, ilmu bayang ya. Lihat dari segi balaghahnya, ilmu nahwu sarafnya, mantiknya, ya kan? Unik Al-Quran, tak ada yang bisa menandingi bahasanya pada penyair, sekalipun tidak bisa. Makanya Sayyidina Umar aja dia itu Islam gara-gara mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, Sayyidina Umar itu kalau pintar, bisa begitu indah bahasa Al-Quran itu. Jadi dari segi bahasa Al-Quran sendiri kita tahu kan ayat Al-Quran itu ada yang ada yang bisa ditafsirkan, ada yang ayat pertama ada mutasyabih, ada yang tidak bisa seperti Yasin dan bisa ditafsirkan kan. Ini membuktikan apa? Bahwasanya ilmu manusia itu terbatas, tidak semua bisa ditafsirkan manusia. Kemudian segi kandungan Al-Quran sendiri. Isi kandungan Al-Quran itu ayah ibu. Coba ada yang tahu isi kandungan Al-Quran itu apa adanya? Hah? Menceritakan kisah terdahulu ya. Apa lagi? Apa isi kandungan Al-Quran lagi? Ada perintah, ada hukum berarti. Berarti bisa kita simpulkan. Isi kandungan Al-Quran itu sudah mencakup hablum minallah dan hablum minan nas. Antara hubungan kita dengan Allah artinya ibadah ada sudah dibahas itu. Dan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Bagaimana diatur di situ muamalah, cara berdagang supaya jangan terjadi riba. Bagaimana menikah supaya sah, ya kan? Bagaimana sistem kirat supaya sah? Tahu kirat yang dalam fikih kan? Bagaimana sistem berfungsi supaya sah, tidak terjadi percecokan, ya kan? Sudah diatur semua di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran ini segi tauhid, ya kan? Bahkan Al-Quran sendiri pertama berisikan tauhid. Diajarkan kita bagaimana kita mengimani Allah supaya tumbuh keyakinan keimanan kita, baru kita mau beramal, ya kan? Jadi Al-Quran ini sudah mencakup dari segi ajarannya itu ya. Nah, itulah keunikan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Anak ibu pernah melihat kitab apa namanya itu, film Krishna. Kalau Krishna itu dilihat kitab orang itu Tuhannya asik bertengkar saja ya. Dewa Krishna melempar api begini bertengkar saja, gitulah isi kitab orang itu. Makanya Al-Quran kita ini ajaran sudah mencakup bahkan ilmu teknologi
ilmu kesehatan kedokteran itu semua sudah ada dalam Al-Quran. Proses kelahiran manusia benar diceritakan, dibuktikan dengan apa juga sesuai. Manusia dicipta dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi manusia. Betul itu semua dibuktikan oleh kedokteran ya kan? Makanya apa namanya itu? USG, betul itu semua. Jadi Quran itu kebenaran yang asli. Jadi sudah paham mengenai itu semua? Baiklah, karena waktu kita sudah cukup, ibu akan nilai ini. Ibu akan bawa nilai ini nanti ibu di pertemuan kedua ya. Yang nanti kelompok A kalau menang, kita kasih hadiah. Apa hadiahnya? Senyuman ibu boleh? Boleh. Kita insyaallah kita kasih hadiahnya. Jadi tapi tidak masalah, yang penting bisa memotivasi dan ibu semua belajar yang rajin. Baiklah anak ibu semua, saya rasa cukup demikian. Saya lihat penampilan ibu semua sudah menghafal untuk ke depan. Ini tolong ya PR-nya tadi cari ayat-ayat yang berhubungan dengan soal tertikan Al-Quran, atau boleh ayat yang berhubungan dengan mukjizat Al-Quran. Ya. Ini ada 4 kelompok, masing-masing kelompok boleh 1 ayat. Saya rasa demikian pertemuan kita anak ibu semua. Semoga kita semua sehat-sehat. Amin. Ketemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu pulang dulu ya anak-anak. Ya. Selamat tinggal.